wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Karawang, kelompok 1A, Angkatan 7, akan berdiskusi tentang isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lili Fitriani Kardin, selaku moderator pada diskusi kali ini. Kepada teman-teman, disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa sebutkan nama dan instansinya. Dimulai dari Pak Ade, dipersilakan. Terima kasih Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Wahyudin dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang sebagai ahli pertama penyuluh pertanian. Terima kasih Pak Ade. Selanjutnya Bu Ade Rosi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Adel. Perkenalkan, nama saya Ade Rosi dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perawat. Terima kasih Bu Ade Rosi. Selanjutnya dipersilakan Bu Ajeng. Terima kasih Bu Ade Laili. Perkenalkan, saya Jung Kusuma Dewi dari Inspektorat Auditor Ahli Pertama. Selanjutnya Bu Manda, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamanda Eka Fitri. Saya dari Bapeda sebagai analis prasarana perkotaan dan pedesaan. Terima kasih Bu Manda. Sebelum kita berdiskusi tentang isu yang kita ambil, yaitu work from anywhere, teman-teman ada yang tahu apa itu smart governance? Boleh menanggapi Bu Adel? Silahkan Pak Ade. Secara sederhana, smart governance itu kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat tentu pada umumnya. Mungkin itu saja secara sederhana. Silakan. Ada yang mau menanggapi lagi? Izin menanggapi Bu Adel. Silakan Bu. Smart governance kalau dilihat dari bahasa Indonesianya yaitu kota yang pintar ya, di mana secara lebih simpelnya itu tata kelola yang kelola kota yang pemerintahan yang cerdas dan inovatif untuk mengelola daerahnya agar terbentuk daerah yang lebih baik. Terima kasih Bu Ade Rosi. Ada yang mau menanggapi lagi? Menanggapi Bu Ade, kalau menurut saya smart governance itu tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi. Terima kasih Bu Ajeng. Ya, saya izin menanggapi lagi ya Bu Adel. Kalau menurut saya, smart governance itu tata kelola pemerintahan yang baik dihasilkan dari manajemen ASN yang baik dan smart ASN sehingga terciptanya pelayanan publik yang baik pula. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Manda. Setelah kita mengetahui pengertian dari smart ASN tersebut, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu work from anywhere yang akan diterapkan oleh pemerintah kepada sistem kerja ASN dan apakah keterkaitannya dengan smart governance? Izin menanggapi Ibu Adel. Silakan Bu Rosi. Menurut saya WFA ini merupakan salah satu pengaplikasian smart governance yaitu dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya WFA ini juga dapat mengurangi adanya pungli pada praktek birokrasi.
Terima kasih Bu Ade Rosi tanggapannya. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, saya mau menanggapi Bu Adel. Mangga, Pak Ade. Memang benar untuk WFA ini, work from anywhere, adalah salah satu bentuk dari aplikasi atau profil smart government ya, yaitu memanfaatkan teknik informatik. Pada mulanya sebenarnya ini adalah apa ya, semacam tindak lanjut dari apa yang pernah pemerintah terapkan, yaitu work from home, manakala waktu itu COVID-19 sedang ramai di kita dan dianggap baik oleh pemerintah karena kinerja ASN juga tidak terlalu turun, makanya dicoba untuk kedepannya diterapkan sistem bekerja di manapun atau WFA. Mungkin seperti itu penambahannya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, iya betul juga. Saya setuju juga pendapat dari Bu Ade Rosi dan Pak Ade. Jadi apa WFH apa ya? Tadi untuk mengurangi pungli-pungli betul dan apa namanya? Tapi tidak semua apa ya? Tidak semua ASN ya yang mendapatkan apa sih istilahnya? Untuk WFH ini tidak diterapkan untuk semua ASN gitu. Jadi hanya seperti ASN seperti yang administrasi, kayak perencanaan, kayak seperti itu. Untuk tenaga kesehatan, apa namanya yang di lapangan lah istilahnya seperti itu ya, pemadam kebakaran itu mereka tidak diberlakukan WFH ya. Seperti itu penambahannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Izin Bu Ade, saya mau menambahkan kalau WFA itu memang tidak semuanya menikmati peraturan baru. Seperti semua PNS itu bisa menikmati peraturan baru karena ada beberapa ASN yang membutuhkan kehadiran secara fisik atau tatap muka karena tanggung jawab atas pekerjaannya. Terima kasih Bu Ajeng atas tanggapannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya mau menambahkan lagi ya, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bu Manda. Betul, tidak semua ASN itu dapat melaksanakan WFA. Saya juga menemukan nih ada beberapa kriteria mengenai instansi yang bisa menerapkan WFA. Yang pertama, instansi yang memiliki jabatan sesuai dengan prasyarat, yaitu instansi yang memiliki karyawan sebagian atau seluruhnya telah menguasai teknik informatika. Jadi dalam hal ini ketika instansinya atau karyawan di instansinya belum menguasai teknik informatika, ya WFA tidak bisa dilaksanakan karena kaitannya dengan penggunaan perangkat komputer ya, jarak Iya, jauh. betul. Kemudian selain itu juga untuk pelayanan kepada masyarakat, kita tahu tidak semua masyarakat di kita itu bisa menggunakan teknologi. Iya. Ada juga yang belum melek teknologi kan, otomatis pelayanan yang langsung seperti itu ya tidak bisa WFA. Mungkin seperti itu penambahannya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ada yang ingin menanggapi? Baik teman-teman, apakah setuju dengan WFA yang akan diterapkan oleh pemerintah kepada sistem kerja ASN? Kalau saya pribadi tidak setuju karena benar kata Pak Ade, selain semuanya harus bisa dengan teknologi, tidak semua warga ataupun masyarakat mahir dalam teknologi. Sinyal pun tidak semua di semua daerah sinyal itu bagus. Selain itu terkait dengan pengawasan dari para pekerja. Sebab ketika mereka bekerja dengan sistem WFA, pengawasannya semakin bias dan tidak jelas. Ada yang mau menanggapi? Izin menanggapi Bu Adel. Baik, Bu Rosi.
Saya juga setuju dengan tanggapan tadi Ibu Adel dan juga Pak Ade bahwa, eee, khususnya saya ya sebagai tenaga kesehatan, WFA ini tidak berlaku bagi kami. Nah, namun jika sudah ada kebijakan akan adanya WFA, mungkin diperlukan kajian lebih mendalam agar realisasi WFA ini dapat terlaksana dengan baik. Setuju tadi terkait dengan kesiapan dari ASN-nya itu sendiri untuk menguasai dan mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian, dari segi pengawasannya juga bahwa WFA ini dapat berpengaruh pada budaya kerja, etos kerja, dan kedisiplinan ASN menjadi kurang terpantau apabila dengan jumlah ASN yang banyak dan juga, adanya WFA ini. Kemudian, eee, kalau dari segi kacamata ASN ya, potensi kecemburuan antar sesama ASN yang, WFA dan WFO ini akan menjadi lebih tinggi karena, ketidakmerataan, beban kerja. Kemudian, sedikit lagi menambahkan juga kalau, dari segi biayanya itu WFA ini, cukup besar ya karena, eee, ad ada tambahan anggaran terkait infrastrukturnya juga. Terima kasih Bu Adel. Terima kasih Bu Derosi atas tanggapannya. Ada yang mau menanggapi? Ya saya, Bu Adel. Mangga Bu Mangga. Ya mau menambahkan aja ya. Tadi sepertinya sudah lengkap sekali dijelaskan sama Bu Ade Rosi. Ya hanya menambahkan aja karena saya juga kurang setuju sih sebenarnya sama WFA ya. Karena WFA itu apa ya, nggak jadi kurang disiplin gitu pegawainya, malah mungkin ada sebagian yang memang benar-benar bekerja yang memang benar-benar bertanggung jawab, cuman tidak sedikit juga yang ya WFA ya udah gitu kerjaannya malah jadi terbengkalai gitu, jadi malah jadi tidak kurang maksimal di dalam pekerjaannya, kayaknya gitu deh kalau menurut saya ya. Mungkin ada tambahan lain lagi. Kalau menurut saya itu WFA itu ya apa namanya sudah dijelaskan dengan teman-teman semua. Saya menambahin juga WFA itu keterkaitan dengan terganggunya sinyal. Mungkin untuk WFA kan bisa dikerjakan di mana saja, yaitu kurang disiplin dan terganggunya sinyal seperti itu. Terima kasih Bu Ajeng atas tanggapannya. Ada yang mau menanggapi lagi? Boleh menanggapi, menambahkan mungkin ya. Dari teman-teman sudah komplit sekali untuk WFA ini. Sebenarnya untuk ASN seperti saya yang bekerjanya di lapangan memang tidak cocok sekali karena memang sudah ada kriteria instansi dan ASN yang mendapatkan prioritas untuk WFA. Terlepas dari pro kontra itu, pemerintah harus lebih mengkaji lagi regulasi yang akan diterapkan untuk WFA berkaitan dengan teknologi yang akan digunakan dan sistem kerja dan pengawasannya tentunya, karena memang benar ketika WFA diterapkan, kalau WFA beda sama WFH ya. Kalau WFH kita emang dituntut di rumah, tapi WFA kan mungkin ASN yang ya ibu-ibu, mohon maaf nih khususnya ibu-ibu mungkin sambil nongkrong di warung atau apa gitu, mungkin pengawasannya lebih. Tapi mau tidak mau ke depannya dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, WFA ini pasti akan berlanjut seperti itu. Karena pemanfaatan teknologi dan menuju pemerintahan kelas dunia, pastinya WFA dan teknologi ini akan terus dikembangkan. Tidak bisa langsung, tidak bisa instan, butuh waktu dan butuh dana yang cukup besar seperti apa yang dikatakan Bu Ade Rosi ya. Itu saja dari saya, Bu
Bu Adel, terima kasih. Dikembalikan, Mangga. Terima kasih semuanya atas pendapatnya. Baik, jadi dapat kita simpulkan beberapa orang menganggap work from anywhere lebih menguntungkan bagi mereka, namun tidak sedikit yang lebih memilih work from office untuk efektivitas kerja mereka. Tujuan dari work from anywhere adalah memberikan rasa nyaman kepada ASN karena dapat bebas memilih tempat bekerja, sehingga menambahkan atau meningkat produktivitas dan inovasi. Namun, work from anywhere tidak bisa diterapkan semua sektor pemerintah. Ada beberapa instansi yang tidak dapat diterapkan, contohnya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, terkaitan pengawasan kepada ASN, pengawasannya semakin tidak jelas ataupun bias. Meskipun terjadi beberapa pendapat yang berbeda, kita sebagai ASN dengan salah satu fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa tetap menghargai perbedaan pendapat di diskusi ini. Sebagai ASN, kita harus mampu dapat mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang efisien, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai pelayan publik guna mewujudkan smart governance. Terima kasih semuanya atas waktunya untuk diskusi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.